Daniel dan Monica akan diberkati menjadi pasangan suami istri. Semakin berbahagia mereka ketika mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, mengingat segala jasa-jasa perjuangan para orang tua membesarkan mereka sejak dari kecil.
lebih rapat. Ya. Oke, lihat sini ya. Senyum bang. 1, 2. Sekali lagi bang. 1, 2. Saling lihat bang. Saling lihat bang. Senyum ya. 1, 2. Sebelum kita memulai ibadah kita, kepada kedua pengantin di poin nomor 2 ada simbol P dalam responsoria. Kalau nanti bersama-sama membacanya dengan pelan-pelan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu beserta kita. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Saudara mempelai yang berbahagia, pada hari ini Anda melewati satu tonggak kehidupan baru dalam perjalanan hidup Anda. Sejak pertama kali Anda berdua saling mengenali, Anda berdua telah memutuskan untuk meresmikan ikatan cinta kasihmu dalam gereja kudus. Kita semua bergembira atas pernikahan ini.
dan bersatu hati dalam doa mengiringi langkahmu yang akan mempersembahkan diri dan cintamu kepada pasangan hidupmu, dan khususnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Allah berkenan hadir dalam keluarga yang Anda bentuk bersama ini, mulai saat diberkati hari ini hingga selama-lamanya. Ya Tuhan, berkatilah dan teguhkanlah ikatan pernikahan kami hari ini. Tanamkanlah cinta kasih yang murni dan sejati bagi kami, supaya kami mampu mengasihi dan dikasihi, menghormati dan dihormati. Semoga damai sejahtera dan Roh Kudus menjadi sumber kebahagiaan dan penghiburan bagi kami sehari-hari. Demi Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami sepanjang masa. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Daniel Padapotan Marpaung Sarjana Teknik, dengan saudara kami Monika Aumari Ritonga Magister Pendidikan, yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi landasan pemberkatan nikah Daniel Pandapotan Marpaung dengan Monika Aumari Boru Ritonga pada hari ini Sabtu 7 November 2020. Saya memilihnya dari 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku Daniel dan Monika, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca dari firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun dari antara kita yang sempurna. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dari sana secara tegas dijelaskan bahwa kita memang adalah orang-orang yang tidak sempurna. Sebab orang yang berdosa adalah orang yang tidak sempurna. Sebab orang yang tidak sempurna adalah orang yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan
adalah orang yang lemah. Satu-satunya yang sempurna adalah Yesus. Yesus 100%. Tidak pernah dalam arti memiliki kekurangan. Kalau Daniel memiliki kekurangan, kalau Monica memiliki kekurangan, saya memiliki kekurangan, namun Tuhan tidak memiliki kekurangan. Itu hal yang pasti. Hal ini harus menjadi landasan berpikir dari Daniel terhadap Monica, atau Monica terhadap Daniel. Karena tidak ada seorang pun rupanya kita yang tidak berdosa, karena tidak ada seorang pun dari antara kita yang sempurna, maka jangan ada yang menyombongkan diri yang satu kepada orang lain. Jangan menganggap dirimu lebih suci dari calon istri. Jangan seorang pun dari antara kita yang dalam arti merendahkan iman orang lain, merendahkan orang lain, sebab kita juga adalah orang yang punya kelemahan. Tapi di samping kita memiliki kelemahan, kita juga memiliki kelebihan. Banyak kelebihan si Daniel, banyak kelebihan daripada si Monica. Dalam pastoral counseling saya bertanya kepadanya, siapakah kamu sebenarnya menurut yang kamu ketahui? Apa kelemahanmu? Apa kebaikanmu, kekuatanmu? Saya katakan. Mereka jabarkan ini dan lain sebagainya. Memang harus demikian. Orang yang mau memperbaiki hubungannya di hadapan Allah, orang yang mau berbahagia, orang yang mau menyenangkan Allah terhadap pasangannya harus dalam arti mampu dan bersedia mengoreksi diri kita yang sesungguhnya. Jadi mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus mengasihi pasangan kita? Karena Allah telah mengasihi kita. Bagaimana Allah mengasihi kita? Dia menunjukkannya melalui pengorbanannya. Pengorbanan Yesus menjadikan kita mampu berkorban untuk menutupi banyak-banyak kekurangan kita. Daniel, tugasmu sebagai suami sangat berat. Tugasmu sebagai laki-laki itu sangat berat. Ada firman Tuhan yang berkata kepada Adam, dengan susah payah engkau akan mencari nafkahmu. Mengapa laki-laki harus bekerja? Kalau kita kaitkan dengan itu, berarti sebenarnya Allah menuntut kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Gak usahlah dulu kita bawakan itu karena hukuman Allah, tapi Allah mau kita menunjukkan jati diri kita melalui kualitas pekerjaan kita, etos kerja. Allah telah menunjukkan kasih-Nya melalui banyak hal, ciptaannya, pekerjaan. Jika engkau dalam arti mencintai pekerjaanmu, secara otomatis karirmu akan meningkat. Karirmu yang meningkat akan menjadi sumber berkat buat kehidupanmu. Ketika engkau bekerja dengan mengandalkan Tuhan dimanapun engkau bekerja, maka Allah memberkati pekerjaan. Itulah saluran berkat Allah untuk kehidupan. Ikon hirhudu, artinya Tuhan menginginkan kita bekerja, dan bekerja. Bukan orang yang bermalas-malasan, bukan orang yang tidak menghargai waktu dan lain sebagainya. Ketika kita menjadi seorang hela, maka ada tanggung jawab baru Daniel. Molo hola simoni kaudo nani haholongan eloha. Maka engkau belum dalam arti seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Jika engkau telah menikah dengan Monica, secara otomatis engkau harus mengasihi keluarganya. Sebagai hela ada tanggung jawabmu. Apa tanggung jawabmu? Lakukanlah itu. Apa yang engkau lakukan kepada mertuamu, kepada keluarga dari pihak istrimu adalah bentuk cinta kasihmu kepada istrimu. Jadi moloholong rohani kita hela meredup usibajuatnya. Memang tak udah makan daringgan. Alania harus tabain akan daringgan itu simajuatnya. Mengapa kita harus melakukan itu kepada mertua? Karena memang kita telah menjadi satu dengan buru nani hawolongan di rohana dalam pernikahan. Makanya si adong madar hela
Madar hela ini adalah simbol tanggung jawab bahwa engkau akan menjadi seseorang yang betul-betul hadir di tengah-tengah keluarga mertua. Somon Raja di Pamurun, yang dalam arti kata bisa memperlengkapi apa yang penting buat keluarga besar Ritonga. Jadi mulu holong koroham si molika ikut batu holong mulu holong neroham tu marga Ritonga. Ritonga on marga Sirigar, Sirigaron udang arung bu Sirigaron, Sirigaran, Sirigaron, Sirigaran. Mulu paju pak puruk Sirigar manang nenggulan bahwa rasa mang ido dah. Mulu paju pak puruk aku udah di Sirigar hadir bahwa somon hela ni marga Sirigar, hela ni marga Ritonga. Ido hela la burju, ido hela la balu nama jalo imanaking madar helai. Asa donggo asa sikak-sikak do dalam arti ring sigop-sigop mamudak kau daw. Asa tadaho somon anak nani haholongan ni roha, anak ni raja naradi dalam arti menjadi berkah. Jadi semua dia holong ni roham Daniel tu bapa, semua ni mahu maka holong ismet wani. Nomor 9 udang alani hebeng, dang alani papahenan. Cara berkomunikasi itu yang terpenting. Asa do honok kumatu marga Ritonga, mono holong goroham tu gurumon, haolongi helamon. Itu dah menganggap hela nomor 2 nomor 7 di Jabu. Kan pendatang di si Danieli sotung nindahamu toka. Ngasa ada beda sida di tonga-tonga di keluargamu na marga Ritonga. Nah tapi semua pamurunmu, maka semua dia maka hodongi burumuno simoni kau harus mengasihi mantu ini, mengasihi helawe ini. Itu dah hati apa sotung diberi kosinam dan dilihat naik dari sisi volumenya, dari sisi jumlahnya, sebesar apapun yang diberikan oleh marga merbabu. Itu adalah kasih Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Terimalah itu. Unang masih baila, itu dah. Itu anak ni raja. Gudak pe gabis butong-butong man. Gudak pe manang otik pe las maroham, amin. Itulah. Engkau mampu kamu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Jadi simbol kasih Allah doi. Kehadiran di si Daniel di tonga ni keluarga marga Ritonga. Hatari dan ni holong ni rohan ni debataru tu marga Ritonga. Kehadiran di si Daniel marhiti pernikahannya dengan Monica. Tuhan telah mengingatkan mereka untuk saling mengasihi, maka orang tua juga harus mengasihi mereka. Gabi Paruma ini dia tuh sudah bahasa Batak tahi Monica menjadi menantu. Itu berkat itu ya Monica. Holong goroham si Daniel nik berudang-udang arung kurasap hidup di behebi di konsep holong ngama holong betul lo holong sudah siap jadi istri, siap berani menjadi istri berarti berani memikul salib, berani menjadi istri atau pasangan dari suami berarti kita harus bersedia memikul salib itu. Salib itu adalah tanggung jawab. Salib itu adalah sesuatu yang harus dalam arti dihidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh tadani holong neroham martuhan, holong maroham, kasihilah si Daniel. Jadilah menjadi istri yang baik, istri yang lembut, yang mampu memperlengkapi. Jika engkau rindu keluargamu akan semakin diberkati, maka ada kaitannya dengan tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya. Dukunglah dia. Atong dia mengerbau om parwemi cakum may banati atina itu dah cakum mana sih dia dengan sungguh dia makaolongi anak munau sungguh ni mahal makaolongi parwai munau. Dua menentukan kebahagiaan mereka. Dua dari perburu menentukan kebahagiaan. Kalian ini adalah pribadi yang sangat berjasa yang membesarkan anakmu ini hingga sampai sekarang. Semakin diberkatilah, semakin diberkati.
nanti acaranya juga di Danau Toba biarlah berlangsung dengan baik. Menutuk subuh bihamin no sahat si sudi kapat dita ala jam 2 no ngaiko sahat tupat dita imana moding luas dari itu berarti emang berbau nang dia roham pasaran rupat dita nami. Jadi monola sahalap pihamin non mewakili padita sahat di Danau Toba lasmar hak dosit letak. Alai 2 halak kami non kumakubasi pemakaman nih luas nih itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, bersyukur buat segala kebaikan. Kami telah mendengar firman yang mengingatkan kami untuk saling mengasihi. Sebab kasih itu menutupi banyak kekurangan. Tuhanlah yang senantiasa memberkati kami, melindungi kami. Tuhan pula lah yang memberikan kebahagiaan buat calon pengantin ini Tuhan. Kami mau menyeru nama untuk setiap rencana perjalanan kehidupan mereka. Tuhan Yesus, sempurnakanlah sukacita kami dengan hal-hal yang baik yang akan kami sampaikan kepada sesama kami sebagai bentuk persembahan kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.